Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bersama Ibu Titin dalam materi biologi fase E. Hari ini kita akan mempelajari materi ekosistem part 2 tentang interaksi dalam ekosistem. Adapun pola-pola interaksi dalam ekosistem itu ada 4, yaitu yang pertama ada interaksi antar komponen abiotik, yang kedua ada interaksi antar komponen abiotik dengan komponen biotik, yang ketiga ada interaksi intraspesifik, dan yang keempat ada interaksi interspesifik. Baik anak-anak, mari kita lihat interaksi antar komponen ekosistem yang pertama, yaitu interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Contohnya, jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat, mengakibatkan laju penguapan airnya juga meningkat. Interaksi antar komponen ekosistem yang kedua ada interaksi antar komponen abiotik dengan komponen biotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik di dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya. Contohnya, tanaman mengambil zat hara dari tanah, namun juga mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian, sehingga menyuburkan tanah dan tumbuhan dapat tumbuh deh. Interaksi antar komponen ekosistem yang ketiga yaitu interaksi intraspesifik. Interaksi antar individu dalam suatu spesies. Contohnya, interaksi pada koloni lebah. Terdapat pembagian kerja yang sangat rapi antara ratu, prajurit maupun pekerja. Ada lagi contoh lain yaitu semut. Interaksi antar komponen ekosistem yang keempat, interaksi interspesifik, yaitu simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah kehidupan bersama antar dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, dan ada netralisme. Simbiosis yang pertama ada simbiosis mutualisme, adalah hubungan timbal balik antar satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang saling menguntungkan. Contohnya, ada bakteri Escherichia coli yang hidup di usus besar manusia. Bakteri Escherichia coli mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan sisa makanan dari sisa pembuangan yang ada di usus besar manusia. Dan manusia juga mendapatkan keuntungan karena bakteri ini mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat pembusukan. Yang kedua, ada interaksi antara tumbuhan dengan cacing tanah. Aktivitas cacing tanah di dalam tanah membantu tanah menjadi subur, dan cacing tanah juga mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan makanan dari daun kering yang jatuh ke tanah. Yang ketiga, ada interaksi antara kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan dari kutu yang ada di tubuh kerbau, sementara kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu-kutu yang ada di tubuhnya hilang sehingga akan merasa lebih nyaman. Ada juga interaksi antara jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan yang berasal dari akar pohon pinus, sedangkan pohon pinus memperoleh unsur hara dan air yang lebih banyak karena adanya jamur tersebut. Ada juga interaksi antara buaya dan burung clover. Burung clover melakukan perannya untuk membantu buaya membersihkan sisa-sisa makanan dan kotoran di sela-sela giginya. Sementara itu, burung clover mendapatkan makanan dari mulut buaya. Ada juga interaksi antara kupu-kupu atau lebah dan tanaman berbunga. Kupu-kupu atau lebah membutuhkan nektar yang ada pada bunga sebagai sumber makanan, sedangkan bunga membutuhkan peran kupu-kupu atau lebah dalam proses penyerbukan. Terakhir, ada interaksi antara jamur dan ganggang. Jamur menyediakan sarana fotosintesis dalam bentuk air dan karbon dioksida, sedangkan ganggang menyediakan makanan untuk jamur tersebut.
Simbiosis yang kedua ada simbiosis komensalisme, adalah hubungan timbal balik antar satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, di mana satu makhluk hidup itu diuntungkan dan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Adapun contoh simbiosis ini antara lain ada anggrek dan pohon mangga, tertib dan paus, burung dan pohon, serigala emas dan harimau, sapi dan burung egret, kalajengking semu dengan mamalia dan serangga, burung hantu dan pohon berkayu, kodok dan tanaman berdaun lebar, sirih dan pohon, serta udang dan ketimun laut. Simbiosis yang ketiga ada simbiosis parasitisme, adalah hubungan timbal balik antar satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Adapun contoh dari simbiosis ini antara lain, yang pertama ada rumput liar dengan tanaman produksi. Rumput liar itu adalah gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan dari tanaman produksi. Rumput liar yang tumbuh bersamaan dengan tanaman produksi akan menyerap nutrisi berupa air dan mineral dari tanah, sehingga tanaman produksi tidak mendapatkan asupan nutrisi yang maksimal. Yang kedua ada lalat buah dengan buah. Lalat buah memanfaatkan buah sebagai tempat bertelur dan mendapatkan nutrisi. Namun buah tersebut akan membusuk dan tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Yang ketiga ada benalu dan pohon inang. Benalu adalah nama tumbuhan yang hidup dengan menumpang pada tanaman lain dan menghisap makanan dari tanaman yang ditumpanginya, sehingga tanaman inangnya itu tidak dapat tumbuh subur karena kekurangan nutrisi. Yang keempat ada tali putri dengan tumbuhan. Sama halnya dengan benalu, tali putri ini tidak dapat membuat makanannya sendiri loh. Tali putri mendapatkan nutrisi dengan menghisap zat-zat makanan yang ada pada tumbuhan, sehingga tumbuhan yang ditumpanginya itu tidak mendapatkan nutrisi yang maksimal dan tidak dapat tumbuh dengan subur. Yang kelima ada nyamuk dengan manusia. Nyamuk betina menghisap darah manusia untuk memberi nutrisi pada telurnya. Kemudian bekas gigitannya akan meninggalkan bekas bentol yang gatal banget. Selain rasa gatal yang mengganggu, gigitan nyamuk ini juga bisa menularkan berbagai jenis penyakit loh, seperti demam berdarah dan malaria. Yang keenam, kutu dengan manusia. Kutu pada manusia juga menyerap nutrisi dari kulit kepala manusia. Manusia yang ditumpanginya akan merasa gatal pada kepala dan juga kehilangan nutrisi yang akan mengganggu pada proses metabolisme tubuh. Selanjutnya ada panu dengan kulit manusia. Jamur panu yang tinggal di kulit manusia mendapatkan nutrisi dari protein yang ada di kulit manusia. Keberadaan panu ini membuat kulit terasa gatal dan timbul bercak-bercak putih yang mengganggu keindahan. Tidak jarang manusia akan merasa tidak percaya diri karena jamur panu ini. Yang berikut, yang kedelapan, ada kutu daun dengan tumbuhan. Cara kerja kutu daun dengan tumbuhan hampir sama dengan kutu pada manusia ya. Selanjutnya ada netralisme, adalah kehidupan organisme dalam suatu daerah yang tidak saling mengganggu. Contohnya ada hubungan semut dengan rayap, ada hubungan kumbang dengan lebah, hubungan katak dengan ikan, dan hubungan antar gajah dengan jerapah. Interaksi antar komponen ekosistem, interaksi interspesifik yang berikut adalah kompetisi. Adalah interaksi antara dua individu dapat berbeda atau dalam satu jenis yang mengalami persaingan. Contohnya, yang pertama ada beberapa jenis ikan di dalam satu kolam yang saling bersaing dalam memperoleh makanan. Yang berikut ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di suatu tempat yang bersaing memperoleh nutrisi di dalam tanah. Selanjutnya ada dua ayam yang saling bersaing beradu kekuatan. Dan yang terakhir ada beberapa ekor mamalia, dalam hal ini kambing, yang berada di suatu tempat yang saling bersaing untuk memperoleh makanan. Interaksi antar komponen ekosistem, interaksi interspesifik yang terakhir yakni predasi. Predasi adalah interaksi organisme pemangsa predator dengan mangsanya yang disebut prey.
Contohnya ada burung elang dan mangsanya, ada harimau dan rusa, ada ular dan tikus, dan ada hiu dan ikan kecil. Sekian untuk hari ini anak-anak. Terima kasih. Happy watching.